الحمد لله الذي بتحميله يستفتح كل كتاب وبذكره يصدر كل خطاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتقبل الله توبة عبد رب الأرباب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مفتاح كل باب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صلاة تذكرنا من حول المطلع ويوم عرض والحساب. أما بعد فيا معاشر المسلمين فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة الحاضرين رحمني رحمكم الله. فإن أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berkah, di hari yang penuh dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia, bulan Muharram, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak oleh Allah untuk berada pada tempat yang dimuliakannya, tempat yang insyaAllah Allah berikan ridhanya, tempat yang insyaAllah Allah kucurkan rahmat sebanyak-banyaknya di masjidnya di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, guna untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan kita yang mungkin kurang untuk banyak ibadah kepadanya, mungkin kita kurang berzikir kepadanya, mohon ampun, duduk bersimpuh kepadanya. Mudah-mudahan di waktu yang mulia, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan ridhanya kepada kita, sehingga hati yang keras ini dapat menjadi lebur, mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan senantiasa dapat tunduk dan patuh akan semua perintahnya. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mana ia ibadah, ia salat, ia membaca Al-Quran, namun hatinya masih keras untuk tunduk dan patuh akan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia, tempat yang mulia ini, waktu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan kelembutan pada hati kita untuk senantiasa bersimpuh dan taat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan buat Nabi Agung, Nabi yang pada bulan Muharram ini beliau berhijrah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang belum berhijrah dari kegelapan menuju ketaatan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita dapat kembali bersimpuh untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Saya sebagai taufik dalam kesempatan kali ini mewasiatkan buat diri Al-Fakir khususnya dan kepada hadirin kaum muslimin semuanya, mari senantiasa tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita yang sadar untuk meningkatkan ketakwaan kita,
Kalau kita sendiri yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka siapa lagi yang akan membantu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah kita digolongkan orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Muharram dikenal identik dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ditetapkan tahun baru Islam bulan Muharram itu sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setiap kali kita memasuki tahun baru Islam, setiap kali kita memasuki bulan Muharram, bukan hanya perpindahan dari tahun 1446 menuju 1447 Hijriah, akan tetapi hendaklah kita ingat akan bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad. Susah payahnya mereka meninggalkan kota, para sahabat-sahabat dan keluarga Nabi, mereka meninggalkan harta benda mereka, dan sebelum itu mereka diintimidasi, mereka disakiti dan dizalimi, bahkan mereka ada yang dibunuh untuk mempertahankan iman. Kemudian atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar kaum muslimin bersama Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah dari Makkah menuju kota Madinah. Hijrah yang bukan mudah, hijrah yang bukan gampang, namun hijrah meninggalkan sanak keluarga, harta benda dan pangkat semuanya. Bayangkan begitu susahnya, begitu payahnya hijrah, bukan dengan kendaraan yang mewah, bukan dengan jalan yang indah, bukan dengan jalan tol, tapi jalan yang terjal, bebatuan, pegunungan. Bahkan ada yang berjalan kaki hijrah dari Makkah menuju Madinah. Untuk apa? Bukan untuk berdagang, bukan untuk bersantai, beristirahat, tapi untuk membawa iman, mempertahankan Islam yang ada dalam hati mereka. Saat ini kita mudah, kita hanya mengisi waktu kita untuk ibadah. Kita tinggal, kita melakukan aktivitas kita sehari-hari dan sambil kita dapat beribadah dengan nikmat. Mereka pada zaman dahulu salat mereka dengan sembunyi-sembunyi, ibadah mereka di malam hari, di siang hari mereka dengan lembut tidak bersuara. Orang-orang mau melakukan aktivitas secara terang-terangan, ibadah salat saja mereka sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu hijrah yang luar biasa ini saja kita harus mengingatkan kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita hanya mengisi dan bagaimana mempertahankan iman, memperbanyak amal, dan kita sambil kita mengingat bagaimana jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemuliaan mereka, para sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa, kerabat-kerabat Nabi yang luar biasa. Mereka mempertahankan iman dan Islam, sehingga pada bulan Muharram ini kita akan kembali mengenang sejarah mereka yang luar biasa. Makanya kita dianjurkan untuk memperingati tahun baru Islam, sehingga kita akan kembali mengenang bagaimana susah payahnya Islam di masa dahulu, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa para sahabat, di masa para tabi'in, yang mana mereka membawa dan mempertahankan Islam dengan darah mereka, dengan keringat mereka, dengan meninggalkan harta benda mereka. Maka patutlah mereka menjadi orang-orang yang paling mulia, yaitu mereka yang berada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa mereka para sahabat begitu mulia, dikatakan andaikan seluruh umat manusia ini ditimbang amal ibadahnya dengan amal daripada mereka sahabat, maka tidak sebanding. Luar biasa amal ibadah mereka yang luar biasa. Maka pertanyaannya, apa yang kita sumbangsikan untuk Islam? Apa yang kita berikan untuk Islam? Apakah dengan kita menonjolkan diri kita saja
dengan berpakaian peci dan berpakaian rapi. Tidak. Oleh karena itu, dengan momentum tahun baru Islam yang hendaknya kita mengisi diri kita, dan kita hendaknya kita juga membaguskan amal ibadah kita, memberikan sumbangsi kita terhadap Islam sehingga kita dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil istafet mereka, dakwah mereka, penyebaran ilmu mereka, dan juga apa yang mereka amalkan kita ikuti. Apa yang mereka, apalagi mereka yang sebarkan daripada ilmu kita, sampaikan kepada kerabat-kerabat kita dan saudara kita. Ini namanya kita ikut serta dalam mengambil estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang mulia adalah bukan mereka yang dengan harta pangkat mereka. Mereka yang mulia bukan dengan kehebatan, kebagusan, dan kekayaan mereka, bukan. Tapi mereka yang mulia adalah mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengemban dakwah Nabi Muhammad SAW, mengutamakan, memuliakan diri mereka dengan ibadah, memuliakan anak-anak mereka, anak istri mereka dengan taat kepada Allah, mengenalkan mereka akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka sebarkan kepada yang lainnya yang terdekat. Itulah mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan yang hakiki bukan kemuliaan duniawi, tetapi kemuliaan rabbani, kemuliaan yang bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemuliaan itu bisa dinamakan juga mulia kalau mereka apabila memiliki kemuliaan di sisi masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu, momentum hijrah Nabi Muhammad SAW ini adalah kita jadikan momentum sejarah kebangkitan kita, agar kita dapat kembali semangat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Apabila kita sebagai teman, maka bermanfaatlah bagi teman kita. Apabila kita sebagai pemimpin rumah tangga, maka jadilah pemimpin yang terbaik bagi keluarga kita. Anak-anak kita didik mereka didikan yang baik. Ajak mereka menuju masjid dan musala. Ajak mereka berbuat baik, kenalkan kepada orang tua. Ajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya teman, ajarkan, sebarkan kepada mereka kebaikan. Itu orang yang terbaik. Juga dikatakan khairun nas man ista'mal waqta al-farik. Sebaik-baik juga manusia adalah orang yang dapat mengisi waktu mereka, waktu kosong mereka dengan isian, dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mereka para zaman dahulu, para salaf kita, para pendahulu kita, semangat mereka itu adalah fitar bil ilmi, dalam menuntut ilmu agama. Semangat mereka di dalam menyebarkan ilmu agama. Semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat mereka dalam menyebarkan ilmu agama, menyebarkan ibadah dakwah Nabi Muhammad SAW. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Bayangkan andaikan di rumah kita di malam hari tiada rembulan, tiada cahaya, maka pasti rumah kita akan gelap. Daerah sekitar rumah kita akan gelap karena tidak ada cahaya. Bagaimana kalau hati kita tidak ada cahaya? Pribadi kita tidak ada cahaya. Bagaimana kalau rumah kita tidak ada cahaya Nabi Muhammad? Tidak ada pembacaan Al-Quran, tidak ada sunnah Nabi, tidak ada pengamalan sunnah dan syahadat di rumah kita, menunjukkan rumah kita gelap. Kita yang jarang ibadah, jarang berzikir, menunjukkan hati kita gelap. Nah, karena itu mereka, para ulama, pada pendahulu mereka, begitu mereka semangat di dalam ibadah, semangat mereka menuntut ilmu agama, semangat mereka mengamalkan ilmu agama, maka semerbak harum ruangan mereka, pribadian mereka semerbak ilmu. Kita melihat mereka seolah kita kurang akan ilmu. Kita melihat mereka seolah kita kurang ibadah. Dikarenakan semangat mereka luar biasa dalam menuntut ilmu agama, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga keluarga mereka keluarga yang salehah, keluarga yang sakinah, dikarenakan mereka adalah orang yang berilmu agama dan mengamalkan ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama. Oleh karena itu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju kota Madinah bukan semata-mata hijrah, bukan semata-mata meninggalkan kota Makkah yang dengan kegelapan daripada iman dan hidayah pada saat itu. Akan tetapi hakikat daripada hijrah adalah meninggalkan daripada kezaliman dengan kebaikan, kebodohan dari kebodohan menuju ke kepandaian, daripada kemaksiatan menuju hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Kita tidak ada lagi hijrah pada masa ini, la hijrata ba'dal fath, kata Nabi. Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Makkah pada saat itu. Tapi hijrah kita dari hijrah kebodohan menuju kebaikan penuh dengan ilmu, dari kemaksiatan menuju hijrah dari akan kebaikan, dari kemalasan menuju giat dalam ibadah, dari kezaliman yang kita lakukan menjadi orang yang baik dalam ketaatan. Ini kita isi hijrah, momentum hijrah kita jadikan simbol kebaikan buat kita, simbol kebaikan buat keluarga kita, sehingga acap kali datang pada setiap tahunnya kita akan lebih baik, keluarga kita akan lebih baik, kita akan lebih bertambah ilmu dan tambah amal, keluarga kita bertambah ilmu dan tambah amal, bukan tambah kebodohan, bukan tambah kemaksiatan. Alhamdulillah. Makanya mereka para ulama mengatakan hijrah Nabi Muhammad SAW mempunyai nilai-nilai yang utama. Yang pertama di antaranya adalah ayyurshidana ila dinillahil qawim. Hijrah Nabi Muhammad SAW bukan hanya hijrah kepada Mekah Madinah, akan tetapi tujuan Nabi Muhammad, tujuan Allah memerintahkan hijrah Nabi agar kita dapat mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang baik, agama yang mulia. Hijrah Nabi Muhammad kita bisa merasakan iman saat ini, kita dapat merasakan Islam pada saat ini. Mungkin kalau tidak Nabi Muhammad hijrah, mungkin tidak tahu sampai atau lambat bagaimana iman dan Islam sampai kepada kita. Berkah hijrah Nabi Muhammad, nah kita mudah dan sampai cahaya Islam kepada kita juga. Yang berikutnya yaitu ayyusidana ila syariah nabina wa sunnah nabawiyah. Dengan hijrah Nabi Muhammad SAW kita bisa merasakan nikmatnya syariat Islam, nikmatnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak hijrah mungkin kita belum tentu merasakan nikmatnya syariat Islam, belum tentu nikmatnya kita merasakan memiliki Tuhan kita Allah, belum tentu kita dapat merasakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana manfaat sunnah kita belum tentu akan merasakannya kalau kita tidak mendapatkan iman dan Islam, karena Islam belum sampai kepada kita. Sejak 14 abad tahun yang lalu, 15 abad tahun yang lalu, Nabi mengajarkan kita untuk makan dengan mengunyah 33 kali. Baru pada tahun-tahun ini baru mereka para ahli kesehatan merasakan bahwasanya dengan mengunyah makanan itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa dietnya luar biasa manfaat, bisa menjadikan seseorang lebih sehat, bisa menguatkan tubuh seseorang. Padahal Nabi sudah mengajarkan 15 tahun, 15 abad yang lalu. Dengan hijrah Nabi Muhammad kita dapat merasakan sunnah Nabi Muhammad, apalagi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pun yang berikutnya, ayyubayyin lana haqiqatan din dunya wa din. Dengan hijrah Nabi Muhammad kita dapat mengetahui hakikatnya dunia dan hakikatnya agama. Diajarkan dan diberitahu bagaimana kemuliaan akhirat, kemuliaan agama, dan bagaimana tidak mulianya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka andaikan seseorang itu kita mengetahui akan dunia, hakikat daripada dunia, maka kita akan lari daripada dunia. Namun kadang kita tidak atau belum tahu akan hakikat
hakikat dunia. Yang mana dunia diumpamakan seperti perempuan yang sudah tua. Di saat Nabi hijrah, di saat Nabi Mi'raj, Nabi dipertemukan dengan perempuan yang sudah tua mengampai kepada Nabi. Kalau ditanya, wahai Jibril, siapakah perempuan tua itu? Jibril, itu adalah dunia. Andai engkau mendekatinya, memenuhi panggilannya, maka umatmu akan cinta dan ikut kepada dunia. Dunia sudah kita rasakan penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah. Tapi akhirat, agama senantiasa dapat membahagiakan kita, bahkan bisa menyebabkan kita bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat dan tujuan hijrah juga ayyuhdi'ana liliqa'illahil karim, mempersiapkan diri kita agar dapat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga. Dengan hijrah Nabi Muhammad, kita cepat ibadah, kita mudah taat, kita mudah sadar. Maka itu semua esensinya adalah memudahkan kita nanti kita dapat berjumpa kepada Allah dan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, persiapkan hati kita agar dapat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surga. Maka jangan harap kita akan masuk surga, jangan harap kita akan berjumpa kepada Allah kalau kita tidak masuk ke dalam surga. Jangan harap kita akan masuk surga kalau kita tidak beramal dan berpegang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan berharap masuk surga kalau kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan berharap masuk surga dan berjumpa Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW dan kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tahun baru yang datang saat ini, yang ada pada kita ini, jadikan kita tahun baru taubah, tahun baru kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, dari dosa, dari kemaksiatan, dari kezaliman, dari kekurangan, kealpaan daripada ibadah, dan dekat kepada Allah, menuju dekat kita kepada Allah, menuju giat kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, giat dan sungguh-sungguh dalam beramal, giat dan bersungguh-sungguh beramal sesuai dengan ilmunya, dan juga tahun baru yang menjadikan kita semangat di dalam mengejar kebaikan dan ketaatan dekat kepada Allah. Tahun baru kita untuk belajar, menuntut ilmu agama lebih baik. Tahun baru kita mengajarkan dan menuntut kita untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita banyak harta, percuma kita dengan bagusnya hakikat dunia kita kalau kita tidak dekat kepada Allah, kalau kita tidak banyak ibadah dan taat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amman zabadu fa yadhhabu jubaa وأما ما ينفع الناس فيمكث بالأرض كذلك يضرب الله الأمثال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. الحمد لله الهادي إلى الصواب المنعم جميع العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن أحيا سنته إلى يوم المآب. أما بعد، فيا معشر المسلمين، فإن أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. عليك بتقوى الله بالسر والعلن، وقلبك نزهه من الرجس والدرن، وأن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام لا يبدأ ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعملون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلكنا في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين وفلسطين واعطهم الفتح والنصر إلى يوم الدين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين ودمرهم وقلل عددهم ولا تبلغ آمالهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واكتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.